Bedanya ibu nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada di sini. Ada. Belum keluar. Tanya di kitchen. Keluarin aja. Mau dicetak dulu apa mau saya keluarin dulu? Bayar aja dulu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku nungguin soalnya. Iya, Siapa ngambek? Siapa ngambek? Kalisa. Salah. Pinnya nih. Coba Bu. Coba tadi ngomong gimana? Aku lupa. Bentar ya, aku bayar dulu. Kasih ya Mbak. Nanti itunya tinggal aja sini. baik ibu. Nanti ya. Matanya pakai softland, aku nggak bule, aku tuh orang Indonesia asli. Softland minus 3,5. Untung kalian ngingetin jadi aku bisa beli, soalnya softland aku habis. Bentar lagi ya, Bunda ke atas biar bisa kemana-mana. Ayo ngobrol sampai mana tadi? Tapi suami lebih royal ke keluarga istrinya dan selalu ungkit-ungkit dia yang kasih ke istrinya. Gini ya, para wanita kita tuh harus introspeksi diri ya. Ini pelajaran buat aku juga, ini maksudnya sebenarnya buat aku juga. Kita introspeksi diri, kenapa sih kok bisa suami kita lebih seneng ngasih ke ibunya dibandingin ke kita? Apakah ibunya jauh lebih lembut? Apakah ibunya lebih menyenangkan hati dia? Ataukah ibunya tuh berkesan banget dalam hidupnya dia sehingga ketika dia sukses orang yang pertama kali dia cari itu ibunya. Nah, harusnya itu yang kalian cari gitu. Jangan melulu sebab akibat gitu ya kalau aku pribadi. Jadi kalau seandainya ada suami yang lebih royal sama ibunya dibanding istrinya kalau aku pribadi, kalau Habib lebih royal sama ibunya, aku bangga bahagia karena itu emang pintu rezekinya dia. Kedua, aku juga akan bertanya, seandainya pun aku ada rasa iri seandainya, alhamdulillah kan makanya aku selalu bilang perempuan tuh memang harus nabung, harus pandai mengelola keuangan. Sebelum menikah tuh yang dipersiapkan bukan cuman pre-wedding, foto, pesta. Aku nggak mau milih pesta karena aku nggak mau ngeluarin duit aku buat pesta. Aku lebih mending nabung. Makanya aku bilang aku nabung dari umur 18 tahun sampai 28 tahun aku nikah. Aku punya uang pegangan sendiri gitu. Jadi nggak berdiri di kaki suami, sehingga ketika suami kita nggak punya uang, pakai uang kita juga nggak masalah karena rezeki itu nggak akan ketuker. Nah jadi kalau seandainya suami kita lebih royal ke suami, kita tanya kenapa dia bisa royal sama ibunya, sama kita enggak, kenapa sama kita hitung-hitungan. Kadang-kadang suami itu nggak mau royal ke istrinya karena sakit hati sama mulut istrinya. Makanya hati-hatilah kita ngomong ke suami kayak gitu. Kalau istri ngasih ke ibu sendiri pakai uang sendiri tapi nggak bilang ke suami boleh nggak? Boleh. Kalau uang sendiri boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sama suami istri itu terbuka. Kalau aku ya, dulu gimana caranya biar kita tuh jadi menantu idaman. Kalau aku mau ngasih ibu aku kasih dari tangannya Habib almarhumah tuh. Jadi kalaupun mau ngasih tuh bener-bener mam izin ya, ini ada rezeki sedikit dari Habib. Saya Habib bilang gitu. Jadi Habib mau kasih mama, doain Maya biar rezekinya lebih luas. Sama kalau aku mau ngasih Umi juga sama, Umi ini ada uang sedikit nih buat Umi, hadiah sedikit buat Umi, mudah-mudahan Umi irido, Umi ikhlas terimanya kayak gitu. Jadi tuh mertua tuh sayang terus sama mantunya gitu. Jangan kita malah ngegerutuin, aduh neraka banget rasanya kalau seandainya kita musuhan sama mertua atau ipar. Bayangin itu keluarga yang nggak bisa kita putusin tali silaturahminya sama suami kita gitu. Kalau royal sama ibunya tapi sama ibunya dikasih ke abangnya males gimana? Kalau udah ngasih orang duit, udah ikhlasin. Mau dia buang gitu duit, kita nggak usah pengen tahu gitu. Dulu juga aku pernah di titik istilahnya cemburu gitu ya. Misalnya kita ngasih ke A gitu. Di depan mata kepala kita si A ini langsung ngasih duit kita tuh ke si B gitu. Kita ngerasa kayak ya Allah gue yang capek-capek, yang B enak. Enggak begitu polanya.
kita ngasih itu udah dapat pahala, udah berkah nih kalau kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, nggak gerutu, pahalanya hilang. Dan yang kedua, kalau seandainya kita biarin, ya Allah mungkin rezeki orang itu melalui saya, melalui ibu mertua saya atau ibu saya gitu, ikhlasin aja. Berarti kalau kita masih nggak ikhlas, berarti kita belum ikhlas ngasihnya. Kalau kita udah masa bodoh, mau dia beliin yang nggak bermanfaat, mau dia beliin apa, ya udah. Makanya kalau aku bilang dulu, soalnya aku nggak suka, nanti kalau aku kasih mau dibagiin ke siapa silakan, tapi jangan depan aku ya, biar aku nggak tahu. Soalnya aku masih suka ilmunya nih, masih minim banget nih, ntar takutnya aku nggak masuk nanti takutnya aku cemburu atau aku nggak mau ngasih lagi kayak gitu. Kalau aku lebih ke kayak gitu sih. Kalau suami pelitnya nggak masuk logika gimana kak? Sebenarnya gini, kalau orang yang tahu ilmunya tuh nggak mungkin. Makasih, minta saus sambal ibu boleh ya? Makasih. Ini enak banget. Isinya ada lemari sepatu, kulkas, TV, sama kamar mandi di dalam. Enak dong kosannya. Isinya tuh nih, kita buka, tara, cheese, ayam, tapi enak banget ya. Enak banget. Aku mau nggak? Terus kamu tadi kayaknya berdiri dari tempat duduk ya, seakan-akan dia mau ya. Terus bangga banget lagi, kamu mau. Terus dia nggak mau taunya. Dasar laki-laki punya HP. Itu isinya enak ya Allah. Masa bunda nggak percaya sama bunda? Ya udah. Yang tadi apa namanya? Gitu. Kalau seandainya suaminya pelit yang nggak masuk akal, berarti suaminya nggak ada ilmunya. Karena kalau suami yang tahu ilmunya bahwa sedekah ke istri itu adalah pahala yang paling besar, dan Rasulullah mengajarkan kita memuliakan istri, pasti suaminya bakalan royal banget. Ngedek deh dia tuh. Yang mana? Yang bunda beli? Ya nggak mungkin pas